wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasanya ini bagian yang ke-43. 42 itu namaudij min al-ahadits al-mawdu'ah, contoh-contoh hadis yang maudhu', yang palsu. Bisa dibaca sendiri sebenarnya atau nanti bisa dibahas dengan Ustaz Zainuddin yang ahli di bidangnya. Tapi saya rasa tidak ada makna yang krusial bahwa contoh-contoh nomor 1 sampai nomor 12 itu sudah diteliti kebenarannya bahwa ini adalah laisa minan nabi, tidak termasuk dari nabi. Yang 43 itu judulnya Kaifa nazurul qubura, bagaimana kita menziarahi kuburan. Jadi di Islam itu ketika ada tanah lapang, yang tanah itu kosong, maka bisa dipakai untuk sholat, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk kumpulnya umat Islam. Tapi ketika tanah lapang itu sudah disepakati dipakai kuburan, maka ada aturan orang masuk di lapangan itu tadi. Yang semula lapangan bisa dipakai sepak bola, boleh dipakai sholat, sekarang sudah disepakati menjadi kuburan. Maka orang masuk ke lapangan tadi menjadi ada aturannya, tidak boleh sembarangan. Nah, aturan itu kita bisa membaca di beberapa hadis. Ada kitab yang menjelaskan mengenai itu. Judulnya Hujratun Nabi SAW Tarikhuha wa Ahkamuha, kamarnya Rasulullah, sejarahnya dan hukumnya. Ketika masih jadi kamarnya Rasulullah, maka dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai zikir boleh. Tapi ketika kamar itu sudah menjadi makam, maka hukumnya berubah. Maka bab 43 ini ada judul Kaifa nazurul qubur, bagaimana kita menziarahi kubur. Di bagian awal diterangkan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha tudzakirukum li ziyaratiha khairan. Apa terjemahnya? Rasulullah SAW bersabda, dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, kini berziarahlah, agar ziarah kubur itu mengingatkanmu untuk berbuat kebaikan. Makanya salamnya orang yang datang ke kuburan itu sudah ditulis di situ. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Insya Allah sebentar lagi saya akan ketemu dengan sampean. Sama-sama apa? Mati. Nah, ini yang dahulu mati kan sampean, besok-besok kan saya. Apakah salamnya kepada ahli kubur itu perlu dijawab oleh ahli kubur? Jawab atau tidak bukan urusan kita, ya. Tapi sunnahnya Rasulullah memberikan salam kepada mereka. Di tempat lain saya ditanya, Ustadz yang diberi salam itu siapa? Atau di situ sudah orang mati, tulang belulangnya sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Saya jawab, kalau pakai akal iya, tapi kalau pakai dalil tidak.
Yang kita pakai adalah dalil. Rasulullah mensunahkan begitu, bukan pakai akal. Karena salam itu kalau pakai akal ada orang yang jawab. Ketemu sama orang, liusallimus shaghir alal kabir, yang muda memberi salam kepada yang sepuh. Nah, ada interaksi tanya jawab, ada saling memberi dan menerima. Ini enggak, karena ini bukan pakai apa? Akal, tapi pakai apa? Dalil. Nah, begitu. Coba tak tanya. Pakai bahasa Indonesia dulu. Apakah ziarah kubur itu bermaksud A. memberi manfaat kepada yang mati, ataukah B. mengambil manfaat? Jawabannya bisa selegende karena tidak dibaca kitabnya. Kalau memberi manfaat itu bahasa Arabnya naf'ul amwat, faziyaratul lati yuqsad biha naf'ul amwat fahadihi hiya ziyaratun sunnah. Kalau ziarah itu maksudnya memberi manfaat kepada orang yang mati, itu sunnah. Dengan cara apa memberi manfaat kepada mereka? Ya ikuti petunjuknya Nabi. Apa? Mendoakan, memberi manfaat sampai itu. Wa amma ziyaratul lati yuqsadu biha al-intifa'u bil amwat, mengambil manfaat dari orang yang mati. Mengambil manfaat itu bisa kumpung di kuburan, tak mengambil tanah kuburan. Itu namanya mengambil manfaat, bukan memberi manfaat. Yang masyru' memberi manfaat, bukan mengambil manfaat. Bahasa kitabnya naf'ul amwat, yang satu al-intifa'u bil amwat, yang masyru' naf'ul amwat. Nah, ini contohnya. Pertama, yusannu salamu 'alal amwat wa du'a ilahum inda dukhul. Pertama adalah disunahkan orang menyampaikan salam kepada orang yang mati dan mendoakan mereka. Faqad allama Rasulullah SAW ashabahu ayyaqulu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabatnya kalau mau masuk kuburan menyampaikan ini. Assalamualaikum ahlad diyar. Lafalnya mungkin agak beda, ada ahlal kubur, minal muslimin, minal mu'minin, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, nas'alullaha bikum walakumul afiyah, ai minal adzab, rawahu Muslim. Apa terjemahannya? Ketika masuk, sunnah menyampaikan salam kepada mereka yang telah meninggal. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat agar ketika masuk ke area kuburan membaca, semoga keselamatan dicurahkan atasmu wahai para penghuni kubur. Terus dari orang-orang beriman. Dari orang-orang apa tadi, Pak? Beriman. Mengapa kok pakai ada minal muslimin? Sedangkan kalau salam biasa, afsus salam, sebarkan salam itu cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini enggak, assalamualaikum ahlad diyar atau ahlal kubur minal mu'minin. Kok minal mu'minin? Barangkali di situ ada orang kafir yang dimakamkan di situ. Berhak enggak menerima salam dari panjenengan orang kafir? Enggak. Faham begitu rasis enggak? Hah? Ya, enggak rasis, Pak, enggak radikal. Itu sunnahnya Rasulullah. Kalau itu dianggap rasis, mohon maaf ya, supaya masyarakat kita itu mengerti. Berarti kan umat Islam tidak boleh menerangkan surat Al-Ikhlas bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kalau diterangkan dengan jelas, panjang lebar, gamblang, apa ada yang tersinggung?
mestinya tidak boleh. Karena menerangkan di internal umat Islam sendiri menurut keyakinan kita. Tapi kita tidak boleh menutup mata, tidak boleh menutup telinga. Ada sahabat kita sesama manusia yang tidak begitu pola pikir ketuhanannya. Ya silakan aja. Sama hanya dengan begini. Ini tetap menyimpang. Kalau bisa nanti dihapus ini Pak. Jadi supaya tidak ada salah paham, maka kita kuatkan itu tadi Pak, berkaitan dengan aqidah dan tauhid. Balik dalam kitabnya ini tadi. Yang kedua langsung aja, adamul julusi alal qabr wa adami wadihi liqaulihi la tusallu ilal qubur wa la tadlisu 'alaiha. Tidak boleh apa? Duduk di atas kuburan dan tidak apa? Menginjaknya. Berdasarkan hadisnya Nabi yang sudah dibaca itu tadi. Nah, cuma kuburan kita itu tidak tertib Pak. Melangkahi saja seusianya tidak, tapi harus diusahakan secara maksimal untuk tidak menginjak-injak kuburannya orang. Naudzubillah, kita sebagai orang beriman tidak boleh punya pikiran, nah, ini orang mati aja kok. Tidak begitu. Yang mati ini manusia, apalagi manusia muslim. Orang Islam itu harganya beda sama orang kafir Pak. Halo? Orang Islam itu harganya beda sama orang kafir. Ya, bedanya gimana? Pertama, kalau disebutkan sama-sama punya hak hidup. Kemarin khutbah Jumat di sini kalau tidak salah saya terangkan itu. Hak hidupnya manusia baik yang mukmin maupun yang kafir itu dilindungi oleh Allah dan yang memberi itu Allah. Kewajiban masyarakat, bangsa dan negara melindungi hak hidupnya. Dari mana kita tahu? Rasulullah dalam pidatonya pada waktu di Arafah, khutbah Arafah Haji Wada itu Rasulullah tanya tentang 3 hal. Ayyuhan nas, hal tadruna ayyu yaumin hadza? Ini hari apa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Enggak dijawab sama para sahabat. Haji Pak waktu itu kan. Tanya lagi, ayyuhan nas, hal tadruna ayyu syahrin hadza? Ini bulan apa? Padahal bulan apa? Dzulhijjah. Kok tanya Nabi? Tanya lagi, ayyuhan nas, hal tadruna ayyu baladin hadza? Ini di negeri mana? Di mana Pak? Di Makkah. Ya, tiba-tiba kemudian ada yang menjawab al-yaumul haram ya Rasulullah, asy-syahrul haram, al-baladul haram ya Rasulullah. Ini adalah hari haram, ini adalah bulan haram, dan ini adalah negeri haram. Baru Rasulullah menjelaskan fa innallaha qad harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. Allah mengharamkan darah sesamamu, harta benda sesamamu, dan kehormatan sesamamu. Ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Seperti haramnya harimu ini di negerimu ini di bulanmu ini. Itulah oleh para ahli, kemudian para ahli tafsir juga menyebutkan, Rasulullah menyebutkan tentang hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Yang ikut adalah manusia muslim, tapi bahasanya Rasulullah ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Berarti hak hidup itu bukan hanya orang Islam aja, tapi semua manusia. Mestinya kalau ada orang mati secara tidak wajar, masyarakat, bangsa dan negara mau tahu ada apa kematian. Saya berkewajiban melindungi hak hidupnya manusia. Mestinya begitu. Ya, kalau mau mencatatkan sebagai masyarakat modern itu begitu. Tapi kalau masyarakat primitif pikirannya ada orang mati, ya biarin aja. Nah, begitu. Mengapa kalau saya bicara begitu? Orang Islam sama orang kafir itu adalah harganya beda. Kalau orang Islam yang sudah syahadat itu dapat garansi dari Allah, jaminan. Siapa yang membunuh orang Islam satu saja, maka balasannya jahannam. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Jadi yang membackup hidup kita itu Allah.
karena kita sudah bersyahadat. Ketika diusik hak hidup kita, maka jahanam. Ya, orang kan bisa mati Pak ya, sekuat-kuatnya orang itu pasti akan apa? Mati. Maka ketika masih hidup jangan semena-mena kepada umat Islam. Mati akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi balik lagi bahwa jangan asal, wah ini orang udah mati Pak diinjak-injak, tidak boleh kuburannya. Adamul tawaf, adamul julus al qabri wa adami wad'ihi. Tidak boleh menginjak dan tidak boleh duduk di situ. Ya, nah itu kalau kita mengantarkan sahabat saudara kita yang meninggal itu ya harus mengikuti aturan ini, gitu loh. Ya, seperti kemarin Pak Habibie meninggal, orang masuk ya nggak boleh seenaknya saja karena kuburan kan. Mantan-mantan presiden kita kan banyak yang sudah meninggal kan? Presiden Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid, mantan-mantan. Kita belum pernah pengalaman presiden yang masih menjabat terus mati, itu belum pernah. Ya, jangan Pak, semoga tidak terjadi. 3. Adamu tawafi khawlal qabri biniyati taqarrub. Ya. Apa yang ketiga itu? Tidak boleh, monggo. Tidak melakukan tawaf sekeliling kuburan dengan niat untuk takarruf. Coba tak tanya Pak. Orang mengelilingi Ka'bah 7 kali saja, tidak membaca apa-apa, ibadah apa bukan? Ibadahnya aspek apanya? Mengelilinginya saja ini sudah termasuk apa? Jadi orang jalan di sini mengelilingi Ka'bah itu ibadah. Maka model kayak begitu jangan dilakukan di mana? Kuburan. Saya tadi sudah mengelilingi 7 kali. Ngelilingi apa kok? Masjid. Kalau niatnya lari pagi tidak ada hubung, tidak ada ketentuan berapa kali dia muter itu kan begitu kan? Tapi kalau dipaskan 7 kali itu sepertinya orang mengelilingi apa? Ka'bah. Berarti apa? Tawaf. Saya ngaji di Pondok Mutiara Sidoarjo, ada yang tanya, Ustaz di tempat saya, tidak saya sebutkan daerahnya, kecamatannya, supaya tidak seudon sampai nanti. Memang ada banyak orang mengelilingi kuburan 7 kali, betul. Saya jamin Zainu menulis kitab ini bukan dalam negara tertentu, tapi ini skalanya internasional. Di berbagai belahan dunia yang mengagung-agungkan kuburan itu luar biasa, dan memang betul dikelilingi 7 kali. Dengan maksud apa? Litaqarrub. Padahal keliling 7 kali itu tempatnya tidak di situ. Falyatawafu bil baitil atiq. Mestinya keliling itu di mana? Di Baitullah Ka'bah. Bukan di kuburan. Kita tanya Pak. Orang masuk masjid duduk diam setengah jam, 1 jam, boleh nggak Pak? Namanya apa? Itu ibadah apa bukan? Kalau duduk diam menghadap kuburan setengah jam. Sama saja. Kalau duduk diam itu adalah ibadah dan itu tempatnya di masjid, berarti model kayak begitu bukan tempatnya di kuburan. Ya. Masuk ngene gak oleh, tidak begitu. Sunahnya Rasulullah tidak begitu ke kuburan itu. Apalagi mungkin sebagian kita dengarkan litabarruki biha. Kalau ini litaqarrubi ilaiha. Ya. Litaqarrub, untuk mendekatkan. Ini ada satu lagi mirip bahasanya. Litabarruki biha. Apa yang kedua tadi? Litabarruki tadi. Untuk mengambil apa? Barokah. Coba Pak sambil ngecek yang kemarin-kemarin. Barokah itu sudah diterangkan nggak? Konsep barokah di dalam Islam itu.
Paling gampang alasannya lupa kan. Ya. Tabaruk ada. Jadi jenengan tidak boleh menafikan konsep barokah. Di Islam ada. Barokah itu kasratul khair wa thubutuhu. Banyaknya kebaikan, lalu kebaikan itu mengalir. Lalu Al-Utsaimin menyebutkan wa talabul barokah la yakhlu min amrayni itsnaini. Orang memperoleh keberkahan itu tidak lepas dari dua. Satu bi amrin syar'iin, dengan sesuatu yang menurut syar'i. Bulan Ramadan penuh barokah enggak, Pak? Yang menyebut siapa? Nabi. Berarti boleh. Yang kedua bi amrin hisyin, dengan sesuatu yang menurut indrawi. Mas minta barokahnya doa. Maksudnya apa? Kebaikan dari doa itu dimohonkan kepada Allah, lalu doa itu kemudian dijawab untuk semuanya. Berarti dapat kebaikan dari doa, keberkahan itu tadi. Di luar itu, maka orang tidak boleh mengambil keberkahan yang tidak ada hukum syariatnya dan tidak ada hukum indrawinya, ya. Maka tidak boleh mencari barokahnya di mana? Kuburan. Nah ini Pak yang krusial Pak. 4. Adamu qiraati syai'in minal Qur'an fil maqbarah. Apa itu Mas? Tidak membaca Al-Quran di kuburan. Ya. Ini mohon maaf saya menghargai perbedaan, tapi mohon izin saya menerangkan sesuatu yang saya ketahui benar. Orang baca Quran itu ibadah apa bukan? Ibadah. Kalau ibadah tempatnya di mana? Masjid. Di rumah. Maka Rasulullah menyebutkan la taj'alu buyutakum kuburan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Tidak pernah dipakai apa? Nah, tidak pernah dipakai ngaji, tidak pernah dipakai sholat, tidak pernah dipakai apa? Ibadah. Kok seperti apa? Nah, mungkin panjenengan sudah paham, tapi diterangkan di tempat yang lain masih geranjel. Coba saya ada pengalaman. Mohon maaf kalau yang ada yang berbeda. Saya menghargai perbedaan. Saya ditanya orang, Ustaz, saya ini biasanya baca surat Yasin di kuburan. Berarti salah Ustaz. Jangan kalau ditanya begitu jawabnya gimana? Kalau jangan jawab begitu. Ini cara ngomong saja Pak. Cara ngomong aja. Intinya sama, tetapi mengolah bahasa saja. Karena mengolah bahasa itu penting. Ketika mengolah bahasa tidak baik, pesan yang disampaikan baik tidak tersampaikan. Iya, komunikasi itu. Tapi kalau jawab oleh panjangan ya nggak salah juga itu. Apalagi tambahi pol tadi. Apa jawabannya saya? Orang tak ajak berpikir. Saya jawab, Pak, membaca Yasin itu ibadah enggak? Iya ibadah, Ustaz mau ngaji kok. Lalu kira-kira ngaji itu yang paling afdal tempatnya di mana? Ya di masjid. Ya. Saya tidak tunjukkan hadisnya dulu. Ya. Saya ajak berbicara begitu dulu. Lalu saya suruh baca hadis-hadis yang ada dalam kitab yang lama. Nabi melarang, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Dan jangan jadikan kuburan sebagaimana fungsinya masjid. Ada nggak begitu Pak? Bukan melarang orang ibadah. Tempatnya tidak tepat karena ada ketentuan itu. Andai kata dulu para sahabat dan Nabi itu ngaji di kuburan, ya mari kita ikuti sekarang, begitu kan? Karena tidak ada, bahkan melarang. Akhirnya orang itu berubah. Ya sudah, nanti kalau begitu Kamis malam Jumat sore itu saya tidak ngaji lagi di kuburan, Ustaz. Saya pengen yang afdal di masjid, di rumah.
Adamu qiraati syai'in minal Qur'an fil maqbarah. Yang keempat tadi tidak membaca Al-Qur'an di dalam apa? Kuburan. Dalilnya lebih jelas jenengan buka di kitab yang lama itu, Pak. Kitab yang lama. Mulai bab berapa? Mulai bab 20, 21, 22, 23. Bab berapa tadi? 20, 21, 22 dan 23. Ya. Coba kita urut, jenengan supaya nanti bisa menerangkan kepada orang lain ketika orang lain itu tanya. Ya. Insya Allah yang ditulis di sini ini hadisnya semuanya sudah pilihan. Bab 20 misalkan. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah itu, Pak, ketika Rasulullah ditanya oleh Ummu Salamah tentang gereja yang di dalamnya ada rupaka-rupaka. Jawabannya Rasulullah apa? Ulaika idza mata fihim rajulun salih abil abdus salih banau ala qabrihi masjidan. Masjid. Jadi Ummu Salamah tanya sama Rasulullah pengalamannya di Habasyah atau Ethiopia tentang apa? Gereja yang di dalamnya ada rupaka-rupakanya. Jawabannya Rasulullah itu, mereka itu apabila ada orang yang soleh atau hamba Allah yang soleh, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat apa? Ibadah. Sebuah tempat ibadah itu bahasa Arabnya masjidan, dibangun masjid. Maknanya bukan masjid permanen begini. Kuburan difungsikan sebagaimana fungsinya masjid. Wasawwaru fi tilka suwar, kemudian mereka membuat rupaka-rupaka. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di hadapan siapa? Allah. Yang bilang sejelek-jelek siapa? Rasul. Ya nggak boleh itu sampai menjelek-jelekkan orang. Jangan-jangan menerangkan ini ada di benak hatinya itu menuding orang lain. Jangan. Terangkan saja secara fair, terbuka. Ini dawuhnya Rasulullah. Sehingga ketika ada Pak Ustadz, Pak Kiai menerangkan begini, ulaika syirarul khalqi indallah, itu adalah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Sampai tidak boleh berpikir, oh nek ngono tanggoku iku, nah itu loh, keliru. Jangan. Tidak boleh pakai tanggoku itu tadi. Nah, begitu. Banyak, Pak. Lalu halaman 77 yang sebelahnya itu pas masih tetap di bab 20. Coba teman baca langsung aja bahasa Indonesianya. Sesungguhnya aku berlepas diri. Itu sahih itu, Pak, ya. Halaman 77. Mungkin agak beda ya. Muslim meriwayatkan dari Jundab bin Abdullah, katanya aku mendengar Nabi SAW 5 hari sebelum wafatnya bersabda. Ya, terus apa dawuhnya Rasulullah? Sesungguh aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil. Ini abra'u ilallah ayyakuna minkum khalil. Terus dari antara kamu. Oke, lanjut. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Wes, tak tanya. Berarti kedudukannya Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim sama-sama sebagai apa? Khalil. Kalau khalil itu oleh Allah diberikan kepada Nabi Ibrahim, dalilnya adalah Al-Quran. Tapi khalil sebagaimana diberikan kepada Nabi Muhammad, dalilnya ini riwayat Imam Muslim dari Jundab bin Abdillah. Tapi apa ada di masyarakat menyebut Nabi Muhammad itu khalil? Nggak ada. Yang banyak apa? Habib. Lalu apa bedanya antara khalil sama habib? Khalil itu adalah kecintaannya lebih tinggi maknanya daripada apa? Habib. Ya, banyak itu habib, ya habib. Iya kan? Fa'ataitu ila habibina. Orangnya sudah meninggal. Kewajibannya untuk didoakan, jangan dibaca-baca terus, dipanggil-panggil habibi ya habibi ya. Doakan. Jadi Rasulullah disebut sebagai apa tadi? Khalil. Lanjut.
seandainya aku menjadi seorang khalil dari antara umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Walau kuntu mutakhidan min ummati khalil latakhadtu Abu Bakar khalil. Kalau saya boleh menjadikan salah seorang di antara umatku sebagai khalil, yang ditunjuk oleh Rasulullah siapa? Abu Bakar. Betapa hebatnya Abu Bakar itu. Istimewa. Lanjut. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihi masajid. Lanjut. Tetapi janganlah kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, ini kurang jelas apa, Pak? Orang ngaji itu ibadah, orang berdoa itu ibadah. Tapi yang disunahkan oleh Rasulullah kalau masuk kuburan itu mendoakan yang mati. Maka beda antara dia berdoa untuk dirinya sendiri dengan mendoakan sahabat-sahabat yang sudah apa? Wafat. Beda. Yang disunahkan mendoakan orang-orang yang sudah wafat, bukan berdoa untuk dirinya sendiri. Ya, wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihi masajid ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah janganlah jadikan kuburan sebagaimana tempat ibadah. Wa inni anhaakum an dzalik. Terus karena aku benar-benar melarang kamu perbuatan itu. iya. Jadi menurut saya kita sendirilah memulai dari diri kita tidak menjadikan kuburan sebagai tempat apa? Ibadah. Tapi ada nggak kuburan yang ada etalasenya, ada kacanya, ada beberapa buku di situ? Ada. Ya. Nah, kalau tidak diterangkan tidak paham. Maka berdasarkan pengalaman dakwah tauhid ini banyak orang hijrah, Pak. Dulu begitu, sekarang begini. Ya, balik ke kitab tadi Pak ya. Ada qira'ati syai'in minal Qur'an fil maqbarah. Dalilnya la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nah, ini diantaranya surat Al-Baqarah itu dibaca di rumah itu bukan surat Al-Baqarah itu untuk mengusir setan, tapi disunahkan untuk dibaca agar rumah itu berfungsi sebagaimana tempat apa? Ibadah. Hadhihi isyaratun ila anna al-qubur laysat mahallan lil Qur'an bi aksil baiti. Hadhihi isyaratun. Ini adalah bukti, monggo. Hadis di atas mengisyaratkan bahwa kuburan bukanlah tempat membaca Al-Qur'an. Ya. Berbeda halnya dengan rumah. Kalau rumah boleh difungsikan sebagai tempat ibadah tadi. Ya. Terima kasih. Wal ahaditsul waridah fil qira'ati 'alal qubur ghairu sahihah. Monggo. Adapun hadis-hadis tentang membaca Al-Qur'an di kuburan adalah tidak sahih. Jadi lebih sahih dari yang melarang itu tadi daripada yang memerintahkan. Tapi nyatanya realitasnya di masyarakat masih banyak orang ngaji di mana? Kuburan. Ya, terutama pada hari Kamis sore, malam Jumat itu. Apalagi sekarang ada video yang pakai ada nyanyian pada malam Jumat ini. Seusianya kita tidak mengeser gitu-gitu itu tadi. Nanti grup itu bisa diterima banyak orang yang tidak ikut ngaji di grup itu memahami bisa berbeda. Wong kadang yang sudah ngaji aja terpengaruh begitu kok Mas ya. Ya, yang sudah bawa kitab ini padahal sudah tahu hadisnya larangan itu. Ya. Maka kewajiban yang hidup mendoakan orang yang sudah meninggal. 5. Amma talabul madad wal auni minal mauti walau kana nabiyyan aw waliyan fa huwa minasyirkil akbar. Ya. Apa nomor 5? Tidak boleh memohon pertolongan dan bantuan kepada mayit
meskipun dia seorang nabi atau wali. Ya. Apalagi minta kepada mereka. Ya. Coba saya tanya Pak, kalau panjenengan dan siapa saja tidak ke Madinah terus tahu ada kuburannya Rasulullah, boleh nggak menziarahi? Boleh. Di tempat yang lain saya pernah ditanya, Ustadz saya dulu berangkat haji, lalu oleh pembimbingnya itu ketika diajak ziarah ke makamnya Rasulullah, disuruh minta kepada Rasulullah supaya besok kita dapat syafaatnya Nabi. Halo? Boleh nggak Pak? Ya, tapi nanti saya beri satu ayat yang ya bukan membingungkan, enggak rada berpikir. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut. Ini aja dituntaskan dulu yang kelima tadi. Amma talabul madad wal auni minal mayyit falau kana nabiyyan aw waliyan fa huwa minasyirkil akbar. Adapun mohon pertolongan ya kepada mayit, baik itu nabi maupun wali, fahada minasyirkil akbar, termasuk syirik apa? Besar, tidak boleh. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Apa terjemahnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menyembah apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Zalim itu makna yang lain adalah asyirk. Inna syirka la dzulmun. Kezaliman, ada orang itu kezaliman terhadap diri sendiri Pak. Ada orang menzalimi kepada orang lain, dan ada orang menzalimi Allah. Menzalimi Allah itu adalah az-zulmun, zulmun yang paling besar, kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan. Haknya Allah tidak diberi. Nah sekarang yang saya janjikan tadi, semoga saya tidak salah menyebut, minta tolong dibuka surat An-Nisa ayat 64. Berapa? Ya, nampak. Mesti ada gandengannya sama ini kan. Sudah pernah dibahas di sini 2 kali apa 3 kali gitu. Sering sekali. Cuma ada watak sering lupa, makanya sering diingatkan. Ada terjemahnya? Monggo. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Itu sudah biasa, setiap rasul yang diutus tidak lain dan tidak bukan supaya ditaati kehadirannya. Ya, bukan dipuji-puji tapi ditaati. Lanjut. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya, Pak, menzalimi diri sendiri itu banyak dosa. Orang banyak dosa itu disebut menzalimi diri sendiri, bukan dirinya orang lain. Walau annahum idzalamu, ketika mereka menzalimi diri sendiri, apa yang dia lakukan? Datang kepadamu Muhammad. Datang kepada siapa? Muhammad. Lanjut, untuk apa datang ke Nabi Muhammad? Lalu memohon ampun kepada Allah. Ya, ja'uka fastaghfirullah, memohon ampun kepada Allah. Dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Wastaghfirulahumur Rasul, Rasul pun kemudian memohonkan ampun kepada mereka. Terus niscaya mereka mendapati Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Saya ulangi separuh daripada ayat tadi. Kalau ada orang salah banyak dosa, datang kepadamu Muhammad. Walau annahum idzalamu ja'uka, datang kepadamu Muhammad. Untuk apa? Memohon ampun kepada Allah. Wastaghfirulahumur Rasul, Rasul pun kemudian memohonkan ampun kepada orang itu. Jadi 2. Dia memohon kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun. La wajadullah tawwabar rahimah. Tentu saja dia akan dapati Allah Maha memberi atau ampunan dan taubatnya. Sekarang tak tanya, 2019 kita rame-rame ke sana, bukan kita, orang rame-rame ke sana.
Terus matur sama Rasulullah, Nabi saya sudah datang ke sini. Ini dalilnya. Saya mohon ampun kepada Allah, tidak mohon ampun kepadamu wahai Nabi. Tapi aku juga minta tolong dimohonkan ampun kepada Allah. Boleh nggak? Ya, boleh. Kalau dalilnya pakai itu. Itu masih hidup. Kalau masih hidup, kita tambahi satu bagian. Di dalam kitab Al-Qaul Mufid bab 65 diterangkan begini. Ada orang duduk di makamnya Rasulullah namanya Atabi. Faja'a a'rabiyun, lalu ada orang Arab desa datang. Orang yang datang ini ngomong seperti itu tadi. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia datang ke kuburannya Rasulullah. Ya Rasulullah, sami'tu wa yaqul Nabi, saya mendengar Allah dawuh. Yang dibaca surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu ja'uka, ketika mereka berbuat salah atau dosa datang kepadamu. Wa inni qad jitu ilaika ya Rasulullah, sekarang saya sudah datang ke sini. Mustaghfiran li dzambi, saya mohon doa saya Saya mohon ampun kepada Allah. Mustasfiyan bika ya Rasulullah, lewat engkau ya Rasulullah. Lalu orang itu berdoa kepada Allah, mohon juga kepada Rasulullah agar Rasulullah menyaturkan doa itu kepada Allah. Tsumman sarafa, bubar. Orang ini pulang, Atabi juga pulang. Faqala al-Atabi, kemudian Atabi mengatakan faghalabatni aini, lalu saya tertidur. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum, lalu saya bermimpi ketemu Nabi. Faqala li, kemudian Nabi bilang kepada saya, ya Atabi basyir al-a'rab bi anna Allah qad ghafara lahu. Atabi, beritahu orang yang datang tadi bahwa dosanya sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai tambah ngerti atau tambah bingung? Mohon maaf, ini diterangkan Pak di mana-mana Pak, sehingga membolehkan kita itu minta kepada Allah lewat Nabi, bukan minta kepada Nabi. Minta kepada Nabi supaya Nabi meneruskan doa kita kepada Allah itu tadi. Ya, Nabi Rasul tadi, Rasul Muhammad. Ya, tawasul tadi kita. Betul. Oleh kitab tauhid itu dibantah dengan 3 alasan. Jadi kan tadi ngomongnya itu kan ketika Rasulullah masih hidup, saya suguhi ayat tadi. Dibantah dengan 3 alasan. 1, hadhihi riwayah batilah la sikhalaha. Cerita itu cerita batil, tidak sah. Ya, nggak pernah ada cerita kayak begitu. Tapi karena sudah kadang ditulis di kitab-kitab, maka banyak orang menerangkan itu tanpa dikritisi. Ya. Ibarat berita adalah berita. 2, dari sisi makna bahasa Mas di situ itu kalimatnya pakai walau annahum idzalamu, bukan idza. Nah, ini bahasa. Kalau kita tidak akrab dengan bahasa Arab agak susah memahami. Tapi beda antara id sama idza. Kalau id qad madha, sesuatu yang sudah lewat, berarti ketika Rasulullah masih hidup. Bahasanya panjenengan tadi itu kan ketika Rasulullah masih hidup. Idzalam. Kalau idza, kapan saja. Yang ketiga dijelaskan dalam kitab itu menyalahi ayat-ayat yang hadis-hadis yang ada di sini tadi Pak. Bab 20, 21, 22 tadi. Yang Nabi melarang untuk apa? Berdoa di kuburan. Bahwa kuburan itu bukan tempatnya untuk ngaji dan bukan tempatnya untuk apa? Berdoa. Mendoakan yang mati itu yang ada. Nah, begitulah cara bagaimana kita menziarahi apa? Kubur. Ada sunnah. Coba saya ngecek lagi Pak. Pertanyaan terakhir. Kuburannya siapa yang disunahkan untuk diziarahi menurut hadis itu? Kalau panjenengan jawabnya kuburan orang tua, keliru. Tapi apa boleh menziarahi kuburan orang tua? Boleh. Beda Pak.
Bedanya gimana? Bagaimana kalau ada anak tidak tahu kuburan orang tuanya? Sama sekali. Enggak, maksudnya berarti hadis itu tidak berlaku untuk ziarah kubur itu. Jika ziarah kubur itu harus kuburan orang. Nah, gitu loh maksudnya. Jangan salah paham. Dengan begini banyak orang keliru kemudian. Oh, ngaji di situ pakai kitab ini berarti tidak boleh menziarah. Bukan. Yang masyru' yang disyariatkan adalah menziarahi kuburannya orang Islam. Di situ ada kuburannya orang tua, boleh. Tapi kalau harus, ya maksudnya hadis itu, saya ulangi, maksudnya hadis itu berarti harus menziarahi kuburan orang tua. Bagaimana kalau ada anak tidak tahu kuburan orang tuanya? Berarti nggak berlaku hadis ini. Ini berlaku sampean mas, saya enggak. Duh, kenapa Pak? Nah, saya nggak tahu kuburan orang tuanya saya. Kalau maknanya harus kuburan. Gitu loh Pak. Wallahu a'lam. Bagaimana di negara-negara yang tidak ada walinya di situ? Kalau harus kuburannya wali misalkan begitu. Eropa berbondong-bondong orang masuk Islam, misalnya nggak ada wali-wali ini wali itu. Kalau ziarah kubur itu harus kuburannya para. Nah, jadi mohon maaf saya pakai bahasa yang agak beda. Beda Pak ya, tapi jangan tarik sendiri nanti. Apa jangan setuju? Kalau begini, orang goro itu akan menimbulkan goro yang kedua, goro yang ketiga, goro yang keempat. Betul Pak? Betul. Ini juga akan terjebak nanti kalau tidak menurut argumentasi yang benar. Ya tadi yang saya katakan. Loh kita itu disuruh menziarahi kuburannya orang tua. Mana hadisnya? Itu kuntu nahaitu man ziaratul kubur fasuruha. Nah, sampai bisa tanya. Lalu bagaimana dengan anak yang tidak tahu kuburan orang tua? Iya ya. Nah, karena pemahamannya tidak begitu. Ziarah kubur itu ziarah kuburannya orang Islam. Perkara di situ ada orang tua, ada famili, ada mbah kakung, boleh nggak? Boleh. Sebenarnya sampai sudah paham, makanya diakhiri sampai di sini saja. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.